Nah, sesuai yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-21 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya akan membacakan 1 Tawarikh pasal 21 ayat 1 dan 2 demikian. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka." Itulah bacaan kita yang akan kita renungkan bersama. Untuk itu kita akan terlebih dahulu berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu memperkaya kehidupan kami, menuntun dan menerangi langkah-langkah kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anggapan umum mengatakan bahwa penderitaan itu bisa menyebabkan seseorang goyah imannya. Tentu saja itu tidak salah, memang bisa terjadi demikian. Tetapi jangan lupa, bukan hanya penderitaan yang bisa membuat iman seseorang goyah, tetapi bahkan juga keberhasilan, kekayaan, itu juga bisa membuat seseorang goyah iman atau menjauh dari Tuhan. Hanya saja bentuknya barangkali atau wujudnya barangkali berbeda antara orang yang menjauh dari Tuhan karena penderitaan dengan orang yang menjauh dari Tuhan karena kekayaan dan keberhasilan. Seorang yang berhasil di dalam segala hal, di dalam pekerjaannya, di dalam karirnya, di dalam usahanya, atau di dalam segala apa yang ia usahakan. Mungkin tanpa sadar ia bisa menjauh dari Tuhan. Wujudnya seperti apa? Misalnya, ia hanya menjadikan Tuhan sebagai kosmetik, sebagai pantas-pantesan saja, sebagai pemanis kehidupan ini. Tuhan hanya diperlukan untuk pergaulan sosial, supaya orang mengenal bahwa ia orang yang beriman, orang yang beragama, orang yang baik. Tetapi dalam kehidupan kesehariannya, suara dan kehendak Tuhan bukan sesuatu yang sangat penting atau yang harus didengarkannya. Barangkali disadari atau tidak disadari, orang yang sangat berhasil dalam kehidupannya akan berpikiran, ada atau tidak ada Tuhan, toh dia tetap berhasil. Dia meraih semuanya itu dengan kerja keras, dengan segala macam usahanya, toh berhasil juga. Ada atau tidak ada Tuhan. Nah, jikalau seseorang bersikap semacam itu, bisa saja ia nampaknya rajin beribadah kepada Tuhan, tetapi sebenarnya ia sudah semakin jauh dari Tuhan. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud juga pernah mengalami hal seperti itu. Di puncak kekuasaannya, tiba-tiba ia tergoda untuk menghitung berapa jumlah rakyatnya. Maka ia memerintahkan panglimanya Yoab dan para pemimpin bangsa untuk menghitung masing-masing rakyat di wilayahnya. Tujuannya bukan hanya sekedar untuk mengetahui berapa banyak rakyatnya, berapa banyak pasukannya, tetapi nampaknya ada maksud-maksud lain di belakang itu, yaitu bahwa ia beranggapan semakin besar rakyatnya, semakin kuat ia, semakin berkuasa ia. Dan itu akan menjadi langkah awal untuk melepaskan diri dari ketergantungannya kepada Allah. Aku sudah kuat, rakyatku banyak, dengan demikian tentaraku, pasukanku juga banyak. Aku adalah seorang raja yang sangat kuat, menguasai wilayah yang sangat luas dengan rakyat yang mungkin sangat banyak, tak terhitung jumlahnya. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akibat dari
kebijakan atau keputusan Daud itu, Allah kemudian mendatangkan wabah bagi atau di atas bangsa Israel. Dan kemudian hal itu menyebabkan Daud menyadari akan kesalahannya. Lalu ia bertobat. Ia menyesali bahwa ia sudah tergoda untuk menghitung kekuatannya. Dengan jalan seperti itu, ia tergoda juga untuk melepaskan ketergantungannya dari Allah sendiri. Allah yang telah memimpin, menuntun, dan memeliharanya, serta menghantarkan Daud sampai pada puncak kekuasaan. Sekarang akan ditinggalkan oleh Daud karena Daud mungkin akan merasa sudah sangat kuat dan berkuasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, atau harta benda yang melimpah, sudah barang tentu patut disambut dengan penuh syukur. Bahwa itu juga merupakan berkat Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Tetapi baiklah kita senantiasa mengingat bahwa semuanya itu ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam diri kita, karena Tuhan berkenan untuk mempercayakan itu kepada kita. Kita boleh memanfaatkan untuk kebaikan, kesejahteraan diri kita, kemajuan, dan kebahagiaan hidup kita. Tetapi jangan kemudian kita menjadikannya sebagai andalan utama di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena andalan utama kita sesungguhnya hanyalah Allah saja. Mari kita ingat apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-17. Apa yang dikatakan di sana? Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Mazmur ini menyatakan bukan bahwa kuda itu tidak berguna. Kuda itu berguna. Kuda itu memiliki ketangkasan, tetapi jikalau itu menjadi andalan yang diyakini sebagai satu-satunya yang akan memberikan kemenangan, maka prajurit semacam ini atau panglima semacam ini akan mengalami kegagalan dan kekecewaan. Karena sehebat-hebatnya kuda, setangkas-tangkasnya kuda, ia tidak luput dari kejatuhan juga. Atau kita juga bisa membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-8. Apa yang dikatakan di sana oleh pemazmur? Ia mengatakan begini, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Pemazmur ini juga menegaskan ada orang yang memang sangat mengandalkan, sangat percaya pada kereta dan kuda. Tetapi kita mempercayakan seluruh diri kita, hidup kita, masa depan kita kepada Tuhan Allah kita. Sebab dialah yang sesungguhnya berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Dialah yang layak untuk menjadi andalan kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janganlah kekayaan dan keberhasilan menjadi perusak dari ketaatan dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Melainkan justru sebaliknya, kekayaan, keberhasilan, kesuksesan harusnya menjadi pendorong dan peneguh bagi kita untuk senantiasa mengingat ini semua adalah karena pemberian Tuhan. Dan oleh karena itu, kita patut mensyukurinya, menjadikannya kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan. Bukan menjadikan Tuhan sebagai kosmetik belaka, tetapi sungguh-sungguh menjadi pegangan kita yang tanpanya kita tidak akan dapat menjalani kehidupan ini dengan baik dan sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Bapa di sorga, meteraikanlah firman-Mu supaya di dalam segala keadaan, baik ketika kami menghadapi kesusahan maupun juga ketika kami meraih keberhasilan, kami tidak pernah jauh dari Tuhan, melainkan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa.
Amin.